Nah oke ya, sekarang saya akan membahas ergonomi di Kawasaki KLX 150. Ini yang saya review adalah yang tipe BF Extreme, jadi yang tipe tertingginya ya. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah membahas tentang review desain ataupun spesifikasi motor ini ya. Nah, sekarang saya akan review lagi mengenai ergonomi motor ini. Nah, sebagai informasi, tinggi saya 167 cm dengan berat 61 kg. Nah, bagaimana impresi saya ketika naik di motor ini? Nah, jadi seperti ini ya posisi berkendara saya. Yang pertama yang saya rasakan itu adalah jangkauan kaki ke tanah. Untuk saya ini sangat jinjit, tapi nggak yang jinjit melayang gitu ya. Masih bisa menjangkau kedua kaki saya seperti ini. Kalau saya berpijak salah satu jadinya seperti ini. Nah, kemudian dari joknya sendiri ya, yang saya rasakan pertama joknya ini kurus. Dan untuk tekstur busanya ini khas motor trail sih, dimana dia nggak terlalu empuk juga. Tapi untuk ketebalan busanya sih lumayan tebal. Cuman ya itu tadi untuk teksturnya nggak terlalu empuk sih. Ini juga umum saya temui di motor-motor kompetitornya. Lalu untuk bagian stang jangkauannya seperti ini ya. Ini yang pertama saya rasakan adalah stangnya lebar, tinggi, dan juga cukup dekat ke pengendara. Jadi punggung saya ini sangat tegak ya. Dan posisi ini mengingatkan saya pada motor-motor touring juga sih. Jadi kesannya itu tinggi, lebar, dan juga nyaman untuk dikendarai. Dan karena motor ini jarak ke badannya itu lumayan dekat pada bagian stangnya ini. Jadi kalau dipakai handling itu dia lebih leluasa ya. Jadi tangan kita nggak perlu jauh seperti ini, tapi bisa lebih dekat seperti ini. Nah, lalu untuk posisi kaki naik footstep seperti ini. Ya kembali lagi karakter sebuah motor trail. Dia posisinya ini nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu mundur. Jadi posisinya ini nyaman banget untuk dipakai trabas, off-road ataupun jarak jauh ya. Kemudian dari berat motornya sendiri ini lebih ringan sih kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Karena secara dimensi dia lebih kecil. Apalagi di kompetitornya adalah yang paling tinggi dan paling besar. Jadi kalau kalian punya tinggi yang mungkin sekitar 167 seperti saya ini lebih bersahabat lah ya untuk dikendarai. Kemudian untuk suspensi, nah yang depan seperti ini jarak travelnya sangat panjang ya. Untuk karakternya sih bukan yang empuk sekali, tapi karena jarak travelnya ini panjang, mungkin kalau dipakai melewati jalan yang off-road atau jalan yang kurang rata, itu baru terasa ayunan suspensinya itu senyaman apa. Kalau saya ayunkan seperti ini rasanya lebih stiff sih. Jadi nggak yang benar-benar mengayun, tapi juga nggak yang benar-benar kaku. Untuk yang belakang, untuk setelan bawaan pabrik sih ini sangat empuk, tuh seperti ini. Tapi tenang aja, bagi kalian yang mungkin kurang sesuai dengan setelan redaman suspensi seperti ini, kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian. Karena suspensi belakang di motor ini bisa di setel ya, untuk tingkat redamannya. Nah oke, sekarang saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah oke ya, sekarang saya bersama dengan Pras. By the way, untuk tingginya Pras nggak jauh beda dengan saya. Dia punya postur tinggi 166 cm dengan berat 51 kg. Nah Pras, gimana Pras rasanya Pras? Jinjit balet ini. Tapi kalau dibandingkan dengan motor trail yang pernah di review kemarin, kayak CRF itu gimana? CRF sama sih tingginya. Cuma kalau CRF dimensinya dia lebih besar motornya. Oh gitu. Kalau ini lebih kecil ya, jadi lebih pede kalau dipakai Benar. Terus untuk joknya sendiri gimana?
Joknya ini agak keras. Agak keras ya. Keras sih, iya agak keras. Emang karakternya motor trail emang fit itu ya? Iya. Sama kayak yang CRF kemarin. Benar, benar. Terus untuk stangnya gimana? Ya sama kayak motor trail pada umumnya, lebar, nyaman, Oke. songong gitu ya. Jadi paling tinggi di antara pengendara lain ya. Ah, benar. Nah. Terus untuk suspensi gimana? Suspensi yang depan ini enak, dia padat gitu. Ya karakternya motor trail lah. Ya. Terus yang belakang? Yang belakang. Yang belakang ini tergantung berat badan pengendara sih. Kalau aku kan kurang berat kan, jadi nggak terlalu ngayun. Oh, nggak terlalu lanjut. Nah, Oke, terus untuk kakinya ke footstep gimana? kakinya ini enak, nyaman sih ini. Nggak terlalu nekuk ya? Nggak terlalu nekuk. Terus karena dia alasnya pakai apa namanya? Pakai karet. Itu rasanya gimana, Mas? Oh ini. Uh, Buat alasnya ini enak, rigid, apalagi pakai sepatu gini kan. uh, Enak buat nyukit ke atas sama buat ngurangin ke bawah enak. Oke. Terus yang bagian tumitmu kan itu ada footstep yang dilengkapi karet sih. Nah, Itu rasanya gimana? Kan di kompetitornya kan ada yang pakai hanya besi aja kan? oh pakai yang model apa jagung itu ya? Enak mana? ini, malah enak ini. Dia nggak licin gitu. Oh. Kalau yang pakai jagung kan mungkin dia kalau pakai sepatu yang licin dia bisa tergelincir. Kalau ini enak, keset. Oke. Jadi enak ya kalau dipakai harian Ya kayaknya. benar enak. Kalau pakai sandal kira-kira enak nggak? Sama enaknya. Oh, gitu. Enak pakai sandal. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Plus Nah, jadi seperti ini ya ergonomi penumpang di Kawasaki KLX 150BF Extreme ini. Yang pertama, tadi ketika saya naiki langsung kerasa turun ya. dia Ya. langsung ambles dia tuh. Langsung ambles seperti itu. Langsung napak kan. Nah, jadi bisa kalian lihat ya. Untuk pengendaranya jadi bisa lebih napak. Kemudian yang saya rasakan kedua yaitu bagian joknya. Ini joknya nggak sepanjang yang depan. Secara lebarnya sih sama aja. Cuman ini lebih pendek aja sih dibandingkan dengan yang depan. Dan secara tekstur busanya, ini karena busanya lebih tipis daripada yang depan. Jadi rasa kerasnya itu lebih terasa di motor ini. Kemudian untuk kulit joknya ini dia kasar, jadi nggak mudah bergeser ya untuk pantat kita. Tuh rasanya itu lebih rigid. Kemudian pada bagian footstep, ini footstepnya model bulat ya, beda dengan depan. Tapi karena dia dilengkapi dengan karet, jadi rasanya itu lebih nempel gitu loh alas kaki. Ketika saya pakai sepatu seperti ini, dia lebih nempel. Coba Pras kakinya naik ke footstep. Nah seperti ini ya kalau dibandingkan. Oke, turun lagi. Nah saya mau tanya ke Pras, untuk sepatuku ini ganggu kakimu nggak? Aman sih. Kalau Nih, posisi turun? posisi turun aman, naik juga aman, nggak loh, masih ada jarak jauh sih. Nah jadi kalau dibandingkan dengan kompetitornya, ini lebih bersahabat ya. Iya benar, ada jaraknya. Jadi nggak mengotorin celananya pengendara. Nah jadi seperti itu kalau bisa kalian lihat. Nah kemudian karena joknya ini pendek ya, jadi sisa di belakang ini udah habis, hanya ada bodi sini. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk duduk lebih mundur ya, karena selain bisa merusak bagian bodi belakang, pengendara juga jadi kurang enak untuk mengendarainya karena bebannya semakin ke belakang. Jadi seperti itu. Kemudian untuk jarak antara penumpang dan juga pengendara, ini kalau menurut saya cukup dekat, nggak yang mepet sekali tapi lumayan dekat ya. Dan juga jarak ketinggiannya juga sama. Mengingat pada bagian joknya ini dia itu modelnya menyambung ya, dari depan sampai belakang.
Dan karena dia nggak terlalu curam, jadi kesannya itu lebih datar. Oke, kembali lagi ke bagian footstep. Footstepnya ini kalau saya lihat itu posisinya seperti motor trail pada umumnya sih, lebih nangkring. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitornya, ini masih lebih nyaman karena dia lebih turun dan juga sedikit lebih mundur. Jadi seperti itu. Nah, mengenai suspensinya tadi ya, tuh. Ini suspensinya lumayan empuk untuk setelan bawaan pabrik. Cuman kalau kalian kurang suka bisa kalian setel seperti yang saya bilang tadi. Nah, oke, mungkin itu aja ya video review saya mengenai ergonomi Kawasaki KLX 150 BF Extreme ini. Ya, semoga video saya ini bisa jadi bahan referensi kalian lah untuk postur kalian yang nggak jauh beda dengan saya ataupun Pras. Mungkin itu aja sih video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojobibi dan juga Instagramnya Pras @franky_prastyo_. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.